Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Liburan ini sudah kami rencanakan dari beberapa bulan sebelumnya. Tetapi pagi-pagi pada hari keberangkatan, tiba-tiba pesawat kami ke Toronto dibatalkan. Sehingga kami pun buru-buru mengejar untuk naik kereta dari Ottawa ke Toronto. Untungnya kami sudah selesai packing pada hari sebelumnya. Sehingga ketika hal tidak terduga terjadi, kami sudah siap dengan rencana baru. Dengan segala drama yang terjadi, lari-lari sambil membawa koper-koper, berhasil check-in 1 detik sebelum counter check-innya tutup, tapi akhirnya kami berhasil boarding juga ke pesawat ke Hong Kong. Dari Toronto menuju Hong Kong, kami naik Cathay Pacific A350-1000. Ini ada cup and tablet holder. Lalu ada meja tray seperti biasa. Dan juga disediakan headphone untuk entertainment in flight. Hello everyone, we are about to take off soon. Please remain in your seat with seatbelt fastened. Thank you. Katanya mau take off, tapi kita berhenti agak lama karena ternyata kita nungguin pakai runway-nya gantian. Setelah nunggu 9 pesawat landing, akhirnya kita take off juga. Kebayang nggak tadi di atas tuh gimana? Ada 9 pesawat yang antri untuk landing. Entertainment in flight-nya Cathay ini lumayan bervariasi ya. Jadi dia dari Barat, Jepang, Korea, Cina, itu semuanya ada. Sekitar 1 jaman lebih setelah take off, kita diserving makanan pertama. Makanannya ya so-so sih, rasanya biasa aja. Tapi mejanya ini tuh licin banget, jadinya tray makanannya tuh sliding terus. Kalau bisa diganjal sedikit, tapi kalau digerak sedikit aja dia langsung sliding. Dan waktu ice cream tuh nggak ada sendok ice cream, jadi makannya pakai sendok besar. In between meal, kalau kita lapar, kita bisa request instant noodle dan kacang. Si Airbus A350-1000 ini termasuk pesawat baru, jadi dia punya fitur ada kamera di atas sama di depan pesawatnya. Beberapa jam setelahnya, kita diserving makanan kedua yang rasanya masih biasa-biasa aja juga. 15,5 jam di udara, udah tidur, makan, nonton, tidur lagi, makan lagi. Lalu akhirnya sampai juga di Hong Kong Airport. Hong Kong ini 12 jam lebih awal dari Ottawa dan lebih awal 1 jam dari Jakarta. Setelah sampai lewat imigrasi lalu ambil bagasi, kami pick up pocket wifi rental yang sudah kami book sebelumnya dan membeli Octopus Card untuk masing-masing orang. Octopus Card ini bisa dipakai untuk bayar literally everything ya, dari transport, makan, jajan, semuanya bisa deh. Dari airport menuju ke kotanya itu kita bisa naik Airport Express yang running setiap 10 menit. Kemarin sampai sudah malam, jadi kami langsung ke hotel untuk beristirahat. Hari ini, hari pertama di Hong Kong, kita langsung jalan-jalan. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Avenue of Stars. Jadi untuk kesini tuh gampang banget, tinggal bisa naik MTR atau bus, lalu turunnya itu kita tinggal nyebrang aja jalan sekitar 3 menit gitu.
Jadi ini dulu tuh sempat renovasi sekitar 3 atau 4 tahunan ya. Ini jadi udah buka, udah yang barunya. Jadi lebih bagus, lebih modern. Dan lebih tertata rapi. Di handrailnya ini tuh banyak celebrity handprints yang bisa kita lihat. Dulu sebelum renovasi, handprints-nya ini adanya di bawah, di lantai. Jadinya tuh terinjak-injak juga. Nah sekarang setelah renovasi, mereka pindahin handprints-nya ke handrail. Jadi biar lebih gampang dilihat juga dan nggak diinjak-injak jadinya. Di plakatnya itu ada QR code yang bisa kita scan untuk ngelihat karir dari selebriti yang ada di situ. Selain dari ngelihat handprint, di sini tuh banyak instalasi art lainnya seperti hotdog bus ini. Lalu ada McDowell statue. Atau ada juga Bruce Lee statue. Lalu kalau naik ke atas ada observation deck-nya, kita bisa ngelihat Hong Kong dari atas. Ini tuh pemandangannya cantik banget. Dan waktu itu kami kesini tuh masih pagi-pagi sekali, jadi lumayan masih agak sepi. Kayaknya kalau makin siang atau makin sore ini tuh makin ramai di sini. Avenue of Stars ini memang didedikasikan untuk industri perfilman ya. Jadinya banyak instalasi-instalasi yang berhubungan dengan perfilman seperti ini. Dan Hong Kong ini panas ya, jadi jangan lupa untuk bawa botol minum yang bisa kita isi di water fountain yang disediakan. Setelah dari Avenue of Stars, kami mencari sarapan. Kami sempat mengunjungi tempat-tempat makan sarapan yang terkenal, tapi antriannya panjang sekali. Akhirnya, karena sudah lapar, kami makan di Cafe de Coral yang ada di mana-mana. Setelah makan, kami pun jalan-jalan ke Queen's Road. Di sini kami mencoba Tai Cheong Bakery yang terkenal dengan egg tart-nya. Dia ada beberapa outlet ya, tapi nggak tahu setiap outlet itu rasanya sama atau tidak. Setelah makan egg tart, kami pun akan melanjutkan perjalanan menggunakan bis. Sambil menunggu bis, saya terkesima dengan tramcar yang lewat. Lucu-lucu banget deh tramcarnya ini. Lalu ketika bis datang, beruntung sekali kami bisa naik double decker dan duduk di atas paling depan. Jadi pemandangannya tuh cantik sekali. Kita bisa melihat kota Hong Kong yang ramai. Hari itu hari Minggu, jadi mungkin itu penyebab banyak sekali orang di sana. Lalu jalanan Hong Kong juga tidak begitu besar dan dipenuhi oleh bis-bis bertingkat maupun bis sedang maupun berbagai macam moda transportasi lain. Hong Kong secara administratif itu wilayahnya dibagi menjadi 3. Seperti yang digambar ini, jadi ada yang warna merah, hijau, dan ungu itu. Dan semua wilayahnya itu terhubung dengan moda transportasinya itu. Jadi memang sistem transportasinya ini memang luar biasa sekali ya. Yang di layar ini cuma peta dari MTR-nya aja. Belum termasuk dari rute bus, rute light bus, rute tramnya.
Jadi nggak heran kalau katanya 90% dari kegiatan sehari-harinya orang Hong Kong itu semuanya menggunakan public transportasi. Mereka nggak merasa perlu untuk naik mobil pribadi karena kemana-mana udah bisa naik public transportasi itu. Di Hong Kong ini banyak pekerja migran. Yang paling banyak itu didominasi dari Filipina dan Indonesia. Makanya nggak heran kalau misalnya lagi jalan di Hong Kong itu kadang-kadang bisa lihat toko dengan tulisan bahasa Indonesia. Sekarang ini kita akan menuju ke Monster Building yang terkenal. Monster Building itu sebenarnya adalah gabungan dari 5 gedung-gedung tinggi yang saling terhubung dan bisa terkenal karena dia muncul di beberapa film dan video klip. Salah satunya adalah muncul di film Transformer. Ini adalah bagian luarnya dari Monster Building. Dan ini bagian yang sering muncul di film. Setelah itu kami pun pergi makan siang. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan dengan bus. Sekalian melihat-lihat kota Hong Kong dari dekat. Ramai ya hari Minggunya Hong Kong ini. Terowongan yang sedang dilewati ini tuh adanya di bawah air loh. Kami menghabiskan beberapa waktu di atas bus sambil menikmati pemandangan kota Hong Kong. Lalu setelah berjalan-jalan sebentar, tiba saatnya untuk makan malam. Setelah makan malam, kami pun kembali ke Avenue of Stars yang tadi pagi, karena rencananya akan melihat Symphony of Light yang dijadwalkan setiap jam 8 malam setiap hari. Tapi pada waktu kami ke sana, show-nya dibatalkan karena cuacanya tidak mendukung. Lalu, karena kecewa, kami pun menghabiskan beberapa saat berjalan-jalan sebentar di Canton Road yang isinya penuh dengan toko-toko branded. Setelah itu, kami pun langsung pulang untuk beristirahat karena keesokan harinya kami akan ke Disneyland. Sampai jumpa di video berikutnya.